ada satu yang curhat ke saya, dilantik ke Acan, sudah curhat seolah-olah sudah ada pertengkaran lah kira-kira begitu. Nah saya mah bersaksi, Pak UU mah bager, soleh, lahir batin. Maka saya fokus bagi-bagi tugasnya. Memang saya banyak ke teknokratis, Pak UU banyak sosial kemasyarakatan. Itu sedikit ruang kerja kami ya. Maka kita saling mengisi dan kita ini duit tunggal kira-kira. Nah, saya juga sudah komit ke Pak Ketum bahwa momentum 2024 itu kursi P3 di Jawa Barat maupun pusat harus meningkat pesat. Dan tadi sudah disampaikan rumus-rumusnya Bu Ade, satu frekuensi. Kuncinya hanya satu, mencari SDM yang berkualitas, ya, yang berkomitmen, dan itu saya mau bantu mencarikan orang-orang itu. Mumpung waktu masih ada, kalau terlalu mepet nanti tahun depan 2 tahun lagi susah. Nah sekarang dirancang begitu. Tapi gongnya Bu Ade, kalau SDM itu sudah ada, Pak Wagub apalagi ada dalam sistem, saya juga membukakan ruang-ruang jejaring kegiatan dan lain-lain. Gongnya itu satu, program dari Bappenas harus berobat ke Jawa Barat. Baru tuh kita jualannya gampang kira-kira gitu. Namanya ke kahoyong gitu. Sehingga kalau nanti Jawa Baratnya maju oleh program-program pusat, dengan mudah saya sampaikan tahun petilunan di Bappenas contohnya mencintai Jawa Baratnya luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya titip 3 prinsip yang sering dilupakan. Ya. Tugas parpol itu menurut Ima teori Ridwan Kamil. Teori parpol teh ayat 3, pas pisahnya petilu ayat 3. Nomor 1-nya sering mendominasi 2 tugas lainnya. Saya mulai dulu dari yang sederhana. Tugas partai yang pertama itu melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Ya, tadi mengajak, mengedukasi. Keterwakilan perempuan Bu Ade, di Provinsi Jawa Barat saja parlemennya masih 20% dari 30%. Saya tanya nih ke ibu-ibu gaul parinternya estiluan, kunaon teu ikut ke politik praktis juga Bu Ade. Abi terang kumaha, nah itu kalimat ada gitu ya. Saya geber, takut, nggak bisa pidato apa. Jadi minat tuh ada, tapi sistem tidak proaktif merangkul si orang-orang yang sebenarnya berpotensi oleh sebuah proses pendidikan itu. Dulu Dewi Sartika membangun sekolah perempuan, itu jualan emasnya, perhiasannya dari keluarganya untuk membuat sekolah keutamaan istri. Supaya perempuan dalam konteks gender ini bisa terlatih pendidikannya, apalagi sekarang politik, supaya saya bilang mau jadi makhluk yang diatur atau mau jadi makhluk yang mengatur. Kalau mau jadi makhluk yang mengatur, gabung ke politik. Seperti saya punya cita-cita, maka saya masuk ke sini. Oleh karena itu saya laporkan Pak Ketum, saya sedang persiapan membuat sekolah politik perempuan Jawa Barat. Khusus politik kurikulumnya untuk melatih si ibu-ibu hebat-hebat ini belajar kumaha masuk partai gitu ya. Bagaimana ya, latih pidato, bagaimana latihan meraih hati rakyat yang berkampanye. Itu kan ilmu-ilmu itu nggak ada sekolahannya, tapi menurut saya bisa disistematis. Jadi tugas pertama partai itu pendidikan politik. Nah ini agak sering dilupakan, mudah-mudahan P3 bisa semangat merangkul itu sebagai sumber-sumber nanti kader. Yang kedua, tugas parpol itu adalah pelayanan publik.
Jadi jangan hanya 5 tahun sekali terasa warnanya dan kiprahnya, selama rentang menuju 5 tahun tidak terdengar misalkan ya. Kalau ada kebencanaan, kalau ada sosial apa, gunakan jaket-jaket keparteannya supaya terasa yang namanya pelayanan publik. Dua itu. Yang ketiga, tugas parpol merebut kekuasaan. Nah, itu pangramena kan. Tapi poin saya, jangan sampai tugas ketiga merebut kekuasaan ini menghilangkan substansi kehadiran parpol secara demokratis. Itu poin saya. Mudah-mudahan di Muswil ini 3 peran partai politik itu bisa berjalan dengan baik. Pak Suharto Monarva, saya laporkan salah satu janji saya dalam dakwah Islam yang berhasil selama 2 tahun kami bersama Pak U adalah Jawa Barat berhasil menjadi provinsi pertama yang memiliki perda pesantren ya, setelah undang-undang itu, sehingga kami punya ruang dasar hukum yang jelas untuk membantu kiai-kiai, membantu pesantren-pesantren tanpa lagi banyak proposal-proposal yang sering nyangkut di mana kumaha, sekarang sistematis. Inilah perjuangan P3. Saya titipkan lobby-lobbynya ke Pak U, sebagai saya kelihatan sekali, sehingga gunakan ini sebagai juga kampanye Pak U ya, agar suatu saat pulang tarima berterima kasih dengan mencoblos 3, kira-kira begitu. Kemudian kita juga berhasil mengusulkan, mudah-mudahan Pak Ketum bisa dalam berbagai kesempatan mengawal masalah pemekaran daerah Pak. 3 sudah disetujui oleh saya dan DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu pemekaran Bogor Barat, pemekaran Sukabumi Utara, dan pemekaran Garut Selatan. Masuk lagi bulan ini 2 yang dianggap sudah siap adalah Bogor Timur dan Indramayu Barat. Jadi mudah-mudahan semangat memekarkan ini juga bisa mengadilkan pembangunan. Kan tadi mempererat persatuan melalui pembangunan. Saya tutup dengan pantun dan Bu Ade ya, itu mas jadi khasnya kita. Tadi Bu Ade sudah mengingatkan, saya amati tadi 60% pidatonya tentang harus bebenah, harus mencari orientasi baru. Nah kalau bikin pantun itu ada tema kuliner, tema apa? Ini temanya artis. Ya. Kalau di Kalimantan bilang cakep. Ada Soimah bertemu Ayu Ting Ting, menggosip tentang Angel Legla dan Luna Maya. Bebenah partai itu sangat penting agar P3 selalu berjaya. Ini tema kuliner. Makan kikil dicampur sop 3, lanjut dengan petai dan soto babat. Selamat Muswil untuk DPW P3, semoga menjadi partai juara di Jawa Barat. Itu saja, selamat melaksanakan kegiatan. Gunakan sila keempat, musyawarah mufakat, itu lebih mulia. Mudah-mudahan setelah ini saya berkomitmen semua bergerak, insya Allah 2024 saat pemilihan legislatif, saat waktunya tiba, target-target tadi bisa tercapai dan P3 bisa kembali menjadi juara di tanah Jawa Barat. Terima kasih, atur nuhun. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.